Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan laptop ya. Ini Asus X541 AO, X541UA deng. Jadi ini merupakan salah satu laptop yang ya cukup besar dan cukup berat sih. Generasi 6, i3 Gen 6. Kita mulai aja ya proses ininya, proses untuk reviewnya. Oke, sorry ya, saya jeda tadi soalnya waktunya untuk matikan kompor. Oke, kita mulai dengan kita timbang dulu ya unit ini. Berapa bobotnya akan kita lihat bersama-sama. Kita cek di sini. Ya. Jadi ini ya, bobot unitnya sekitar 19. Jadi 191. Mungkin sama charger sekitar 2 kilo. Cukup berat ya unit ini dan cukup besar, 15,6 inci, yang tidak semua orang nyaman menggunakan laptop yang sebesar ini ya, termasuk saya yang tidak nyaman dengan laptop sebesar ini sih. Kita mulai aja proses unboxingnya atau tutorial bongkar laptopnya. Jadi ini sepertinya memang sudah pernah dibongkar di tempat servis lain ya, tapi ya sudahlah, kita selesaikan aja apa yang belum berhasil mereka selesaikan. Siapkan kabinet kunci, kabinet bautnya supaya tidak kemana-mana, supaya mempermudah juga bila ada sesuatu atau butuh mencari sesuatu. Kita siapkan 2 buah ini untuk penyimpanannya. Mulai kita bongkar. Seingat saya sih ini bautnya satu ukuran semua, baut panjang gini. Jadi ini memang unit datang ke saya sudah bekas bongkaran ya, jadi bautnya udah banyak yang tidak ada. Jadi ya unit ini keluhan dari kata ininya, kata yang punya sebelumnya, atau kata yang bawa unit ini ke saya, dia sudah pernah coba dimasukkan ke servisan dan direkomendasikan untuk reparasi mainboard, yang harganya ya saya tahu harga reparasi mainboard itu tidak murah ya. Jadi makanya coba kita cek dulu permasalahan sebenarnya apa. Kalau kronologinya awalnya hanya dari ganti hard disk atau ganti drive, lalu mereka sampai keluar rekomendasi untuk ganti mainboard. Nah, saya rasa sangat berlebihan karena unit tadi sudah saya cek dia masih nyala ya. Jadi nggak perlu sampai ganti mainboard karena unitnya masih nyala. Seperti itu. Ini kita udah siapkan ya. Ini orangnya sudah membelikan SSD Midas Force, walaupun saya secara pribadi jujur tidak merekomendasikan ini. Alasannya kenapa ya bisa di googling aja ya. Cuman nanti kalau detail ya silakan PC aja, nanti akan saya jelaskan alasan utamanya. Kita mulai aja proses pembukaannya. Proses bongkarnya kita mulai. Oke. Seperti ini ya. Kita buka bagian bawahnya, di sini ada soket. Isinya kita lepas dulu. Ya, di bawah sini kita lepas dulu kabel fleksi untuk hard disk dan untuk keyboard. Ini untuk keyboard dan ini untuk touchpadnya ya. Kita pinggirkan. Ini sudah ada SSD-nya sebenarnya. SSD-nya dia bilang tidak kebaca dan ini juga tidak kebaca. Coba kita cek dulu ya. Kenapa unit ini sebenarnya, coba kita bersihkan. Coba kita bongkar dulu. Jadi ini RAM-nya sebenarnya cuma 2 GB ya. Jadi tidak upgradable. Jadi saya tidak merekomendasikan unit ini bagi Anda yang punya rencana pemakaian jangka panjang. Kita buka. Kita bersihkan aja dulu.
Oke, coba kita buka ya. Jadi ini sudah ada SSD dan harddisk sebenarnya, cuman entah kenapa kok dia tidak mau terbaca ya. Itu yang menjadi PR untuk dicari tahu lebih lanjut. Coba kita bongkar saja dulu. Baut jumpernya kita lepas ya. Ini jumpernya untuk baut jumper untuk harddisk kita lepas dulu. Oke, baut jumper untuk baterai. Lalu ini kita lepas. Midas Force. Barangnya masih barang baru sebenarnya harusnya. Ini juga udah ada candy-nya. Cuman kenapa bootable drive-nya dia tidak terbaca sama sekali? Nah, itu yang masih menjadi misteri yang coba kita selesaikan ya. Tapi saya berasumsi permasalahannya di sini. Fleksibel ini. Karena penyambungnya ada di sebelah sini. Dan ini seingat saya nih yang saya bongkar kemarin itu dia bisa dilepas, tapi ini nggak ada slotnya untuk bongkar ya. Jadi yang memungkinkan, yang menyebabkan dia tidak terbaca kemudian di sebelah sininya, part ininya. Kita cek dulu. Kemarin ini harusnya replaceable sih, cuman ini sepertinya kok tidak ada soket pembukanya. Apakah permanen? Oke, coba kita buka, kita bersihkan dengan vakum. Jatuh. Coba kita bersihkan dulu dengan vakum. Saya curiga di masalahnya sebenarnya cuma di ini saja sih, fleksibel ini aja. Atau mungkin coba dicari fleksibel ini ya, serepnya. Karena ini Mobo HDD, mungkin kebalik, ini ada tulisannya MB HDD. Oke, ini salah satu build yang saya kurang suka ya dengan model seperti ini nih. Memang resikonya cukup besar dia. Resiko untuk dia tidak, misalnya ada sesuatu cari replaceable partnya juga kemungkinan masalahnya di sebelah sini sih. Ini kabel fleksi ininya yang bermasalah, fleksi mainboardnya. Ada 3 drive dan tidak terbaca semua. Itu yang cukup aneh menurut saya. Coba saja dulu ya, ini kita pasang satu aja dulu. Bismillah. Lalu jumpernya kita pasang dan kita coba nyalakan. Jumpernya kita pasang, jumper baterai, lalu kita coba pasang keyboard dan kita nyalakan tanpa masang yang lainnya terlebih dahulu, karena kita untuk cek saja, checking saja ini.
kita coba nyalakan. Jadi kecurigaan saya sih fleksibel mainboardnya aja yang bermasalah. Oke, ini coba kita nyalakan power. Kita nyalakan. Ini tidak ada media booting yang terbaca ya. Oke, coba kita matikan dulu, kita cek di BIOS. Ini kebaca ya, Midas Force. Jadi di sini ada terbaca, cuman ini kosong. Coba kita matikan. Berarti asumsi awal saya yang bermasalah di ininya aja, di bootable drive-nya aja. Kita lepas dulu. Oke. Jadi ini coba kita pasang yang lama di frame disknya. Ini tadi sudah saya cek ada Windows, ada bekas Windowsnya sih, nggak tahu masih ada apa enggak. Kita pasang ya Midas Force-nya. Ini kadang masalah itu ya begitulah, ketemunya mana ya sesuai jam terbang, nanti akan ketemu sendiri. Oke, kita pasang dulu aja semua, lalu ini kita pasang lagi nanti di Oke, kita pasang ya, kita checking aja dulu ini bisa booting apa enggak. Kalau memang dia sudah bisa booting sampai masuk ke Windows ya berarti masalahnya selesai. Seperti itu aja dulu. Kita pasang terlebih dahulu touchpad dan keyboardnya. Oke, kita pasang dan coba kita nyalakan. Bismillah. Kita coba nyalakan ya ini unitnya. SATA MT. Oke, berarti yang ini memang tidak terbaca di sini.
Oke. Jadi sudah jelas ya permasalahannya. Unit ini dia tidak terbaca di sini, di laptop ini. Jadi ini memang SSD-nya yang tidak terbaca ya. Kita buka aja dulu. Ini tidak terbaca, kita ganti unit satunya lagi, jadi sampai ada 4 drive, ada 3 drive sih di sini. Kita buka dulu, lalu itu kita pasang dan kita siapkan instalasi Windows ya. Jadi SSD yang ini dia tidak terbaca di sistem, mungkin karena faktor kompatibilitasnya atau apanya, jadi dia tidak terbaca. Kita pakai SSD yang ini, ada 2 SSD ini di sini, Midas Force semua. Kita pasang. Lalu kita siapkan installer ini, installer OS ya. Ini ada yang MBR dan GPT, kita siapkan semua. Ini yang GPT, ini yang MBR. Nanti tinggal menyesuaikan dia kompatibel dengan yang mana, MBR atau GPT. Oke, ini sudah terpasang. Kita coba kita pasang lagi touchpad dan keyboardnya. Jadi ini touchpadnya juga pemasangan flexnya terbalik ya, mana yang Mobo mana yang touchpad. Jadi mungkin touchpadnya itu tidak terbaca karena ini dia pemasangannya terbalik. Kita betulkan dulu pemasangannya.
Iya, ini kode etik ya bagi sesama reparator atau tukang reparasi komputer. Tolong kalau memasang touchpad atau mau memasang kabel flexi jangan kebalik-balik ya. Ini akan membingungkan yang mengerjakan laptopnya berikutnya karena belum tentu mereka akan selalu maintenance ke Anda ya. Seperti itu pesan singkat dari saya sebagai ya senior lah. Udah terpasang, coba kita masukkan, kita copkan, bismillah. Kita nyalakan lagi, sudah terbaca, kita nyalakan, kita siapkan ini installer Windows ya. Ini nggak ada reboot, press any key, berarti ini artinya kebaca dia sebenarnya disknya. Coba kita nyalakan lagi. Storage MAP. Oh, dia tidak terbaca lagi storage-nya. Jadi memang sepertinya ada masalah. Report. Oke, coba kita cek lagi. Kita pasang lagi. Kita pasang, kita nyalakan. Oke, jadi ini sepertinya memang dia tidak bisa membaca semuanya. Matikan lagi. Ini kata cukup kompleks ya permasalahannya. Jadi oke, asumsi saya permasalahannya ada di bagian sini ya. Jadi ini dia tidak mampu membaca di seluruh drive-nya yang di sebelah sini, di Mobo maupun di HDD ini tidak terbaca. Kabel fleksibelnya terpasang.
Yang jadi masalah ini harus ketemu jalurnya sih. Jadi solusi saya sih kalau di ini pekerjaan di Surabaya adalah cari jalur jumpernya. Di sini nggak ada keterangan jalur jumpernya ya. Ini tadi sempat kebaca sebenarnya di BIOS. Bahkan belinya baru 7. Ini tadi yang sudah ada isinya, coba kita ganti lagi. Jadi ada kemungkinan masalahnya di sebelah sini ya, karena ini mainboardnya oke, dia lancar terbaca, bisa sampai booting, sampai masuk BIOS, tapi dia tidak bisa tindak lanjut karena yang bagian sini ini tidak terbaca. Jadi ada kemungkinan masalah di bagian sebelah sini. Kalau untuk ini sepertinya membutuhkan lebih pendalaman lebih lanjut ya. Jadi mungkin kalau yang punya berkenan ya saya bawa ke Surabaya supaya dicek oleh yang lebih ahli daripada saya di sana, karena ya saya ini masih anak kemarin sore ya kalau urusan beginian, ada yang jauh lebih ahli. Sementara seperti itu ya analisa dari saya. Di kemungkinan ini memang ada masalah di bagian sambungan aja. Jadi bagian yang menghubungkan antara bagian ini yang cukup krusial dan sepertinya dia tidak bisa terbaca. Ya udahlah, ini kita coba one last shot ya. Jadi kalau memang dia udah bisa ya alhamdulillah, kalau enggak ya saya akan bawa ini ke Surabaya kalau yang punya berkenan. Nah ini penelusuran jalur ya. Oke, di ini percobaan terakhir
percobaan terakhir dari saya, ya semoga terbaca aja lah. Oke, bismillah. Oke, tetap ya, dia tidak terbaca. Di itu ya video testing dari saya. Jadi ini ternyata cukup kompleks di luar perkiraan awal saya. Jadi yang mungkin menyebabkan laptop ini seperti ini ada pertama dari kabel fleksinya ya, tadi ada fleksi sambungannya. Kedua, boardnya ada yang bermasalah. Mungkin boardnya ada yang pernah cowel atau apa. Jadi karena bisa dicek tadi ketika dibongkar ya, dia ada dua board yang terpisah. Ini mainboard utama untuk BIOS, prosesor, dan lain dan RAM dan lain sebagainya. Di sini terbaca dengan normal karena dia bisa sampai masuk BIOS ya. Tapi yang di sebelah sini yang tadi ada sambungannya dari kabel fleksi itu yang mungkin tidak ada daya yang sampai ke sana atau bagaimana sehingga dia tidak terbaca dengan baik. Sekian ya video percobaan reparasi dari saya. Jadi untuk pekerjaan yang seperti ini memang sebaiknya diserahkan pada ahlinya ya. Jadi perlu sejumlah peralatan yang cukup inilah. Yang kebetulan saya tidak ada di sini jadi harus saya bawa ke Surabaya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.